Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Agung Saputro, NIM 2018 10130311103. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing and switching to network, yaitu berikut topologinya. Terdapat host 1, host 2, host 3, dan host server dengan menggunakan dua switch dan satu router. Langkah pertama yaitu menentukan skema alamat IP. Berikut skema pengalamatan menurut VLSM kalkulator, yaitu IP yang diberikan 192.168.1.0/24 yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama subnet 1 sampai 4, yaitu membutuhkan 30 host. Untuk yang subnet 5 sampai 6 itu membutuhkan 14 host. Selanjutnya kita bisa menghitung dari host yang paling besar, yaitu 30. Nextmat yang hostnya lebih besar atau sama dengan mendekati 30 adalah 30. Profitnya adalah 27 dengan 30 host. Maka network untuk lantai 1 adalah 192.168.1.0 sampai 192.168.1.96. Untuk subnet yang 5 dan 6 membutuhkan 14 host, yaitu netmax yang sama dengan atau lebih besar mendekati 14 adalah 14. Profitnya adalah 2/28 dengan 14 host. Maka network untuk lantai 2 adalah 192.168.1.128 sampai 192.168.1.144. Dapat dilihat pada PT activity pada baris keempat atau host yang keempat, ini IP yang digunakan pada lantai pertama. Dan pada IP baris ke-6 untuk lantai 2 dengan ketentuan gateway G0/0 adalah 192.168.1.126 dan gateway G0/1 menggunakan 192.168.1.158. Lalu kita melihat konfigurasinya. Di sini saya sudah konfigurasi terlebih dahulu, yaitu menggunakan 192.168.1.197. Lalu subnet masknya 255.255.255.224 atau /27. Untuk default gateway 192.168.1.126. Untuk IPv6 konfigurasinya itu sebagai berikut. Lalu ke host 2, yaitu IPv6-nya IP-nya 192.168.1.198. Subnet masknya 255.255.255.224 atau /27. Untuk default gateway-nya sama 192.168.1.126. IPv6 sebagai berikut ini. Lalu pindah ke host 3. Tiganya saya menggunakan IP 192.168.1.145. Untuk subnet masknya 255.255.255.240 atau /28. Untuk default gateway saya menggunakan 192.168.1.158.
untuk IPv6 sebagai berikut. Lalu pindah ke server. Untuk server saya menggunakan 192.168.1.146. Untuk subnet masknya 255.255.255/28. Default gateway sama seperti host 3, yaitu 192.168.1.158. IPv6 sebagai berikut. Lalu saya akan menjelaskan tentang terminalnya dari host 1. Yaitu pertama mengetikkan enable untuk mengaktifkan, lalu ke konfigurasi terminal, lalu ke hostname hostname itu untuk memberikan nama pada perangkat Cisco router agar memudahkan kita jadi tahu sedang login di router mana. Misal kita login ke banyak router, masuk ke global configuration mode, lalu pindah ke enable secret, yaitu enable secret itu untuk mengaktifkan kata secret pada perintah enable. Fungsinya sama seperti perintah enable password, tapi enable secret memiliki prioritas yang lebih tinggi dan kata secret dalam bentuk terenkripsi. Berpindah ke banner MOTD, yaitu itu merupakan singkatan dari message of the day. Biasanya digunakan untuk memberikan pesan ke orang yang akan mengakses router. Ditampilkan sebelum banner login. Lalu ada konfigurasi no IP domain lookup, yaitu berfungsi mengkonfigurasi ini supaya ketika melakukan kesalahan pengetikan perintah tidak ditranslasikan sebagai domain atau nama host, karena ini terkadang memakan waktu cukup lama, tentunya menjadi tidak efisien. Jadi kita masukkan saja IP domain name ccnav6.com. Lalu ada crypto key generate RSA, yaitu untuk menentukan berapa panjang bit yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan 1024. Berikutnya ada LAN console 0, yaitu berfungsi mengaktifkan password di LAN console agar hanya pengguna yang memiliki password saya yang bisa mengakses router via LAN console. Router hanya memiliki satu buah LAN console. Lalu LAN VTY. LAN VTY ini berfungsi untuk mengaktifkan password pada LAN virtual terminal agar hanya pengguna yang memiliki password saya yang bisa mengakses router via LAN virtual terminal. Router hanya memiliki 5 buah LAN virtual terminal. Selanjutnya ada LAN aux atau auxiliary, yaitu berfungsi mengaktifkan password di LAN aux agar hanya pengguna yang memiliki password saya yang bisa mengakses router via LAN aux. Router ini hanya memiliki satu buah LAN aux. Lalu terdapat IP SSH version 2, yaitu merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya, sehingga disarankan untuk menggunakan versi yang kedua dengan cara ketik IP SSH version 2 lalu enter. Lalu ke interface G0/1